Kita lanjut ke cara-cara pengamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, di dalam aktivitas kantor itu pasti butuh sarpras ya kan, dalam kondisi yang bagus. Nah, jadi gimana sih supaya kualitasnya tetap bagus dan terjaga? Itu dengan cara-cara yang untuk sarana kantor sendiri, yang pertama kita bersihkan dulu barang-barangnya gitu kan. Habis digunakan kemudian kita bersihkan, kemudian yang kedua kita operasikan dengan menggunakan petunjuk atau pedoman pemakaiannya. Jangan sampai kita yang gak ngerti terus nyoba-nyoba. Ada banyak alat-alat teknologi yang kita masih awam, kita nggak paham tentang alat tersebut, jadi kita bisa ngikut buku petunjuknya gitu ya. Kalian pasti kalau habis beli alat elektronik pasti ada buku panduannya kan. Nah, jadi harus sesuai dengan buku petunjuk tersebut biar nggak gampang rusak. Kemudian yang selanjutnya itu kita sebagai pemakai itu harusnya tahu nih gimana cara memperbaiki atau menangani kalau misalnya mengalami kerusakan ya. Kalau misalnya pun nggak ngerti yang secara komplit, kita yang untuk hal yang basicnya aja gitu sebelum kita ngasih ke tukang servis. Misalnya kayak HP kok nggak bisa view internet atau gimana, mungkin sebenarnya kita belum ubah ke jaringan 4G gitu ya, kita nggak ngerti kayak gitu. Nah, untuk hal-hal yang basic kayak gitu kita harusnya lebih tahu terlebih dahulu ketimbang kita ngasih ke tukang servis bayar mahal ternyata halnya sangat sepele kayak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, habis kita pakai itu barangnya kita simpan di tempat semula, tempat yang keadaannya bagus, bersih gitu ya dan terawat. Kemudian kita pisahkan barang yang rusak ya, dan kemudian melaporkan ke petugas yang berwenang untuk dilakukan perbaikan. Jadi kalau barang-barang yang rusak kita kasih tahu ke bagian petugasnya yang nantinya bisa dilakukan perbaikan, atau mungkin kalau sudah tidak layak bisa dilakukan penghapusan ya. Nah, kemudian untuk yang pengamanan sarpras untuk di luar dari sarananya sendiri kayak tanah, bangunan ya, itu yang pertama kalau tanah itu dibikin sertifikatnya. Nah, ini pemeliharaan dalam upaya hukum. Jadi dalam upaya hukum dibikin sertifikat kalau tanah itu kepemilikannya punya si perusahaan. Kemudian bangunannya juga harus ada bukti kepemilikannya ya, upaya hukumnya. Nah, untuk untuk bangunan sendiri itu enggak cuman tentang kepemilikannya, jadi ada perawatan dalam hal misalnya dibersihkan secara berkala, tiap hari dibersihkan lantainya dan sebagainya gitu ya. Kacanya dilap dan yang kerusakan di bagian dinding atau apa supaya enggak mudah rusak itu dilakukan perawatan secara berkala. Kemudian untuk barang selain tanah dan bangunan itu juga harus dibikin status kepemilikan, misalnya kayak kendaraan ya, ataupun mungkin barang-barang sarpras yang ukurannya besar ya, alat-alat mesin yang ukurannya besar itu juga harus ada kepemilikannya. Kemudian untuk aset itu juga harus dilakukan asuransi, karena kan untuk aset-aset sendiri kalau misalnya nggak ada asuransi, nggak ada nggak ada kerjasama nih dengan pihak dari yang punya yang ngeproduksi, itu nanti ketika terjadi kerusakan biayanya bisa sangat mahal gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pemeliharaan mesin-mesin kantor ya. Pemeliharaan mesin kantor itu penanganannya itu yang pertama kita lihat bisa melakukan kontrak kerjasama nih dengan pabrik yang produksi, yang tadi ibu kasih tahu kenapa aset-aset itu perlu dilakukan asuransi ya, perlu adanya kalau ini bentuknya kontrak kerja, kalau yang asuransi ada kerjasamanya gitu sama si perusahaan yang servis ya, ataupun perusahaan yang bisa menjamin ketersediaan produk ini, ketersediaan nilai gunanya gitu. Kemudian untuk pemeliharaan sarpras berupa mesin nih, ini khusus untuk yang mesin itu melakukan kontrak kerjasama dengan pabrik yang produksi. Jadi ketika ada kontrak kerjasama ada garansinya nih, oh ini nanti kalau misalnya
rusak dalam waktu 6 bulan misalnya, ataupun bagian tertentu yang rusak nanti bisa dilakukan servis di mereka kayak gitu. Jadi kontrak kerjanya ada berapa lama nih mereka bisa maintenance untuk barang tersebut ya. Kemudian kalau misalnya kita melakukan kontrak kerja sama nih sama yang produsennya, itu alat-alatnya itu jauh lebih terjamin ketersediaannya gitu, ketimbang dengan kita nggak punya kerjasama dengan produsen, terus kita bingung ketika rusak nyari suku cadangnya di gimana, belum lagi sama biaya untuk perawatannya, untuk distribusi suku cadang yang kita mau kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, jasa servis perseorangan ya, itu digunakan kalau terjadi kekurangan fungsi ya. Jadi kita punya barang tapi nggak yang rusak total gitu, cuman rusak dikit masih bisa kita handle. Nah itu kita nggak butuh servis perorangan ya. Jadi servis perorangan itu, perseorangan itu bisa dipakai kalau misalnya ada kekurangan fungsi ya dari alat yang kita pakai. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, servis kantor itu kita mempekerjakan tenaga maintenance itu khusus yang tugasnya itu melakukan perawatan terhadap si mesin. Nah, jadi kalau misalnya jasa maintenance khusus ini kayak contoh untuk kadang ada satu gedung dia itu pakai jasa cleaning service dari satu perusahaan. Nah jadi si perusahaan ini nggak tanggung jawab tuh sama kebersihan dan kerapian di gedung itu, karena semuanya udah dilimpahin ke perusahaan yang memberdayakan atau menyediakan jasa cleaning service. Nah sama kayak gini kalau misalnya servis kantor, misalnya ada teknisi dari contohnya IndiHome lah. Nah IndiHome itu kan dia teknisi, ada perkantornya sendiri kan, ada teknisinya sendiri. Nah itu kalau misalnya ada kerusakan di bagian itu, mau kecil atau besar kerusakannya yang tanggung jawab mereka kayak gitu. Nah itu namanya jasa maintenance khusus gitu ya. Jadi kita nggak manggil tukang di luar ataupun manggil teknisi yang perseorangan, tapi yang dia itu memang tugasnya di bagian itu kayak gitu, dan itu bersifat perusahaan. Nah kemudian tahapan pemeliharaannya sendiri itu ada yang pertama perencanaan kegiatan, kemudian pelaksanaan pemeliharaan, sama pasca pelaksanaan. Jadi di dalam pemeliharaan itu tahapan-tahapannya, yang pertama kita rencanain dulu nih sistem pemeliharaannya mau gimana ya. Jadi ketika kita merencanakan sistemnya gimana, kita juga bisa prediksi nih, oh nanti anggarannya yang bakal keluar segini, tenaga kerja yang bakal dipakai segini gitu ya. Jadi ada perencanaannya dulu, nggak bisa yang udah ada barang nanti kalau rusak di iniin. Itu namanya bukan sistem pemeliharaan, tapi nggak ada pemeliharaannya malah gitu, nggak ada sistemnya ya. Jadi yang pertama ada perencanaan, kemudian yang kedua pelaksanaannya. Pelaksanaan di sini mencakup dalam hal pengamatan ya, dalam penyediaan buku pedomannya, gimana sih cara pakai alat-alat ini. Kadang di perusahaan pun kalau misalnya ada alat baru itu diadakan training untuk gimana sih cara pakai alat ini kayak gitu. Bahkan setelah training itu nanti ditulis juga di samping alat itu gimana sih cara penggunaannya kayak gitu ya. Kayak mesin minum kayak gitu, pasti ada di situ ada tulisan mau pencet apa dulu kalau mau minum ini ada apa gitu. Itu di kantor itu pasti ada instruksinya di setiap alat-alat yang membutuhkan keterampilan lebih ya. Kemudian ada ininya juga, ada penjadwalan pemeliharaan. Jadi misalnya untuk minggu ini si ini yang jadwalnya yang memelihara. Nah itu kalau misalnya pemeliharaannya dilakukan sama orang kantor. Tapi kalau misalnya pemeliharaannya dia make jasa orang luar atau make jasa kantor yang menyediakan jasa itu, kayak yang tadi cleaning service ya. Nah itu nanti si perusahaan cleaning service itu yang bikin jadwalnya sendiri. Jadi bukan si perusahaan yang tempat si cleaning service kerja ya kayak gitu. Jadi
ada jadwalnya, ini siapa nanti hari ini, nanti ada pengamatan si ini udah kerja belum ya, apa yang udah dikerjain hari ini gitu. Jadi sebagai bentuk pengawasannya kayak gitu ya. Kemudian pasca pelaksanaannya, nah ketika pasca pelaksanaan itu dievaluasi nih yang udah dilakuin, kemudian nanti persiapin juga pengajuan anggaran pemeliharaan untuk tahap selanjutnya, maksudnya untuk periode selanjutnya. Kemudian nanti daftar kebutuhan alat-alat sama barangnya apa aja ya, kemudian nanti dikaji, ditinjau lagi sistemnya udah bener atau enggak, atau ada yang kurang, atau mungkin yang kemarin kurang cocok nih kayak gitu ya. Jadi di pasca pelaksanaannya itu adalah evaluasinya ya, jadi perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasinya pasca pelaksanaan. Oke, kemudian kita lihat di pengawasan yang tadi kan pemeliharaan. Nah, di pengawasan ini artinya adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan nih bahwa nilai aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Jadi nilai aktual itu data faktanya gitu, di kejadian di tempat sesuai nggak dengan apa yang di planning gitu, itu namanya kegiatan pengawasan ya. Kemudian inspeksi sarpras sendiri itu adalah kegiatan pemeriksaan operasional untuk memeriksa nih suatu kondisi sarpras yang diperlukan oleh kantor itu guna mencapai tujuan ya. Jadi inspeksi sarpras ini sendiri itu untuk memeriksa operasionalnya gitu ya. Jadi diperiksa kondisi sarprasnya yang dibutuhin buat mencapai tujuan dari kegiatan perkantoran itu sendiri. Nah, kemudian tujuannya itu melihat apakah ada kesesuaian dengan aturan yang ada ya. Jadi sarpras yang ada atau sarpras yang ada itu benar nggak sih dikelola dengan seharusnya, dimanfaatkan dengan cara yang semestinya. Nah, itu tujuan dari si inspeksi ini sendiri ya, untuk diperiksa secara detail dan cermat nih, sesuai nggak dengan standar dan aturan yang ada gitu ya. Kemudian pelaksanaan inspeksi itu dilakukan secara rutin atau yang mendadak. Nah, biasanya kalau yang mendadak itu jauh lebih real, lebih konkret, jadi nggak ada namanya pencitraan. Sedangkan yang rutin itu biasanya udah tahu nih pihak yang mau dinilai sama pihak penilai udah ngerencanain kapan mau diinspeksi. Nah, ini biasanya bisa terjadi pencitraan ya, kayak gitu. Cuman kalau inspeksi mendadak ini tergantung kesesuaian jadwal dari si pihak inspektornya sendiri kayak gitu ya. Kalau yang secara rutin itu kedua belah pihak dilihat kesesuaian ketersediaan jadwalnya mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya ada video pemeliharaan mesin. Nah, kalian bisa cek di link ini ya, atau nanti ibu share di kolom deskripsi di YouTube-nya. Kalian bisa lihat nanti, kalian bisa klik video pemeliharaannya dan kalian scroll sampai di komen itu. Mereka para siswa SMK itu mereka juga disuruh untuk ngejabarin macam-macam pemeliharaan, kalian bisa baca di situ ya. Nah, kemudian terakhir rangkuman, jadi pemeliharaan itu adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan supaya bahan kantor itu tetap dalam keadaan baik ya. Kemudian inspeksi itu adalah pemeriksaan dengan detail dan cermat mengenai kesesuaian dengan aturan atau standar yang ada. Sedangkan tujuan dari pemeliharaan itu sebagai acuan nih untuk mencapai suatu keberhasilan. Adapun manfaat dari pemeliharaan itu mengurangi terjadinya breakdown ya, konservasi aset jadi lebih baik, kemudian ekspektasi umur jadi lebih meningkat, kemudian cara pengamanan sendiri itu untuk yang barang tidak bergerak harus ada sertifikatnya ya, sertifikat atas nama perusahaan, kemudian ada bukti kepemilikannya dan diasuransikan ya. Kemudian perawatan, jenis-jenis perawatan itu ada korektif, ada preventif, ada
korektif, preventif, prediktif ya, tidak terencana, kemudian perawatan produktif sama produktif menyeluruh. Nah, itu macam-macamnya. Kemudian tahapan pemeliharaannya, yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, sama yang ketiga pasca pelaksanaan. Ya, itu dia untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf kalau ada yang masih tidak paham atau kurang dimengerti. Kalian bisa tanyakan langsung pada Ibu, bisa via WA ataupun di kolom YouTube ya. Di Classroom juga bisa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.